Kali ini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul A History of Economics, The Co-Evolution of Economics and the Economy, atau Sejarah Panjang Ilmu Ekonomi dari Merkantilisme hingga Era Digital, Perjalanan Evolusi Ekonomi dan Pemikiran Ekonomi. Buku yang ditulis oleh Volker Kaspari yang diterbitkan oleh Springer tahun 2025, buku ini memberikan perspektif segar tentang bagaimana ilmu ekonomi berkembang seiring dengan perubahan ekonomi dunia. Atau dengan kata lain, bagaimana ilmu ekonomi dan teori ekonomi saling mempengaruhi dalam lintasan sejarah. Kaspari memulai dengan mengajak kita melihat akar pemikiran ekonomi sejak era merkantilisme dan fisiokrat. Di masa itu, ekonomi masih sangat terkait dengan kekuasaan negara, perdagangan internasional, dan penguasaan sumber daya. Kemudian kita masuk pada era klasik dengan tokoh-tokoh seperti Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill yang menekankan mekanisme pasar, keunggulan komparatif, serta pentingnya kebebasan individu. Namun di dalam buku ini tidak berhenti sampai di sana. Kaspari menekankan bahwa teori ekonomi tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu berevolusi mengikuti realitas zaman. Misalnya ketika revolusi industri yang membawa perubahan besar pada struktur produksi dan tenaga kerja. Kemudian muncullah kritik dari Karl Marx serta pemikiran baru dari ekonomi neoklasik. Memasuki abad ke-20, ekonomi dunia menghadapi Great Depression yang melahirkan revolusi besar dalam teori ekonomi lewat gagasan John Maynard Keynes. Keynes menunjukkan bahwa pasar tidak selalu bisa mengatur dirinya sendiri. Terkadang diperlukan intervensi negara. Dari titik inilah perdebatan besar antara kaum Keynesian dan monetaris mulai berkembang, terutama ketika dunia menghadapi stagflasi pada tahun 1970-an. Yang membuat buku ini berbeda adalah cara Kaspari menyoroti koevolusi, ekonomi sebagai realitas material, dan ilmu ekonomi sebagai refleksi intelektual. Semua ini berkembang secara paralel dan saling membentuk. Misalnya, globalisasi, digitalisasi, dan perubahan iklim yang mendorong munculnya cabang baru seperti ekonomi lingkungan, ekonomi perilaku, dan ekonomi digital. Kaspari kemudian menutup bukunya dengan refleksi bahwa ilmu ekonomi bukanlah doktrin kaku, melainkan sebuah proses dialog antara teori dan kenyataan. Oleh karena itu, dalam mempelajari sejarah ekonomi, bukan hanya soal mengenang nama besar para ekonom, tetapi juga memahami bagaimana ide-ide lahir dari krisis tantangan dan transformasi masyarakat. Jadi kalau kalian ingin melihat bagaimana perjalanan ekonomi dari abad ke-17 hingga era teknologi digital saat ini, serta bagaimana teori dan praktik saling mengejar dan saling mempengaruhi, buku ini bisa menjadi alternatif bacaan yang sangat berharga.